seperti yang pengalaman kita yang sudah-sudah, kalau aparat itu mau, sejak dulu bisa menangkap ini. Hal-hal yang secara ini dianggap kok sulit banget tidak ketahuan, bisa. Ingat pengalaman saya enggak ketika nangani pinjol? Iya, pinjaman online ya. Pinjaman online. Berkali-kali saya datang ke OJK, Pak, enggak bisa ditindak. Kenapa? Ini perjanjian perdata biasa. Mereka bilang mau pinjam, diberitahu bunga sekian, kalau seminggu tidak bayar nanti dibayari oleh peminjam. Ya udah yang minjamkan berbunga lagi sampai orang punya utang 2 juta menjadi 48 juta dan seterusnya itu kan waktu itu. Saya tanya ke Polri waktu itu Pak Bareskrim Agus Andrianto ini waktu itu ya. Iya, ini Pak, ini perdata Pak, karena perjanjiannya jelas menurut para ahli ini perdata gitu. Bahkan dia membawa seorang direktur. Ini Pak perwira tinggi Polri ini juga kena ini. Sedang ke luar negeri kena pinjaman online istrinya gitu. Kami nggak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang iya juga ya. Saya baca pernyataan di anu tuh, persyaratan untuk pinjol itu Anda nama ini nomor rekening ini. Kalau ada term and condition Pak ya. Iya kan. Kalau ini sudah tanda tangan ini perdata selesai nih. Tetap bisa dikejar untuk bayar. Iya juga saya bilang. Tapi isu itu kemudian menjadi isu nasional kan. Terus Presiden bilang ke saya, Pak Menko, ini pinjol ini tidak bisa ditindak. Pak, saya sudah koordinasi dengan OJK, koordinasi dengan Polri. Ini sulit Pak. Kita hanya boleh berkampanye agar masyarakat tidak suka pinjol karena bisa ditipu. Masa kata Presiden waktu itu. Masa kejahatan gini tidak ada hukumnya, dianggap sah gitu. Ya bisa Pak kalau dianukan, ya ditindak dong gitu. Pak Presiden bilang gitu. Lalu siangnya saya panggil Kapolri. Iya, saya suruh bikin rumusan bahwa perjanjian perdata seperti ini tidak sah dan harus dianggap tindak pidana. Itu jam 11 rapat. Jam 4 sore 140 orang lebih langsung ditangkap kantor-kantornya di seluruh Indonesia. Bisa kok. Sudah tahu tempatnya, sudah tahu pelakunya. Ternyata bisa ditindak. Bisa. Sama dengan tindak pidana perdagangan orang. Kok nggak bisa terus kan? Backingnya si ini, si itu gitu. Bisa? Gitu? Jadi ini soal kemauan aparat penegak hukum saja Pak ya bertindak ya? Iya, tinggal kemauan. Dan dibersihkan backing-backingnya itu. Nah kadang-kala ada orang dalam juga yang pura-pura profesional tapi backing ya kayak yang di Komdigi sekarang ini kan. Dia kan pekerja yang ngamankan itu. Ngelapor ini. Sekarang udah Pak ditutup judi online judi online. Judol. Ini 18.000, besok sekian ribu. Tapi dia enggak bilang bahwa ini muncul lagi yang dia biarkan. Iya. Gitu kan? Akhirnya ketangkap. Yang bahasanya malah dibina sama dia Pak katanya. Iya. Polisi itu punya alat untuk tahu. Saya pernah ceritakan orang bikin hoax, Mahfud MD ditangkap karena korupsi. Sudah di Borgol, ada gambar saya di Borgol, hanya kepalanya ada tangan di Borgol. Ini kan hoax. Saya lapor ke polisi, ke Kapolda Pak Karyoto waktu itu. Pak, ini nggak bener nih. Masa ada hoax ini dibiarkan? Dicari 2 hari ketangkap orangnya. Namanya Anwar. Di Makassar, dia angkut ke Jakarta. Oleh polisi? Nangis-nangis kan. Minta maaf saya hanya... Pokoknya minta maaf lah, saya bilang ya sudahlah pulang kamu berhari raya. Waktu itu bulan puasa. Artinya polisi itu cepat lah untuk tahu. Nah yang di Komdigi ini Pak. Kalau secara teknologi polisi itu udah kuat. Tinggal di atas ini ambil. Ada perintah. Siapapun backingnya ambil. Nah, gitu tuh. Yang di Komdigi agak ini Pak, karena dari antara 16 itu kan ada beberapa orang yang dianggap posisinya tinggi. Bahkan kabar-kabarnya sebagian dari mereka dekat dengan menteri sebelumnya, Pak Budi Ari. Menurut Pak Mahfud, untuk menuntaskan ini perlukah orang seperti Menteri Kominfo sebelumnya Pak Budi Ari juga dipanggil oleh polisi, diperiksa oleh polisi atau bagaimana? Iya dong. Seharusnya diperiksa bagaimana orang seperti ini dulu bisa masuk. Bisa masuk. Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu siapa yang bisa ngerjakan ini? Karena kemungkinannya 2 kalau terjadi itu. 1 Anda lalai, yang kedua Anda sengaja.